Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syafira Aulia Oktaviani. Saya dari kelas AB 4907 dengan NIM 1040425000239. Di video ini saya akan membahas 3 fitur penting di Microsoft Excel yang sering digunakan dalam dunia bisnis dan juga manajemen data, yaitu fungsi if, VLOOKUP, dan juga pivot table. Yuk kita mulai! Tab 1 ini kita akan menggunakan fitur fungsi if, yang mana fitur fungsi if ini digunakan untuk melakukan logika percabangan. Kita mulai dari tab 1. Di sini sudah tertera data dari kolom A sampai kolom M. Tugas kita yaitu melengkapi dari kolom N hingga kolom W. Kita mulai dari kolom N. Di sini ada NIM. Saya hanya perlu memasukkan NIM saya saja, yaitu 104042500239. Kemudian selanjutnya ada dari kolom O. Di sini ada faktor NIM, yaitu kita hanya perlu mengambil 3 angka terakhir, yaitu 239 dibagi dengan 100 menghasilkan 2,39. Kemudian dari kolom P di sini ada performance score. Di sini juga menggunakan perkalian sederhana, yaitu dari data E yaitu sales amount dikali dengan faktor NIM yaitu 2,39 menghasilkan segini. Kita akan cek dari kalkulator dan hasilnya adalah sama. Maka kita hanya perlu menarik ke bawah saja. Fungsinya adalah dia akan ninggalin rumusnya secara otomatis, jadi kita tidak perlu menghitung satu-satu secara manual. Kemudian dari kolom Q, di sini ada kategori performance. Saya menggunakan rumus if, yaitu jika P2 yaitu performance score ini, data performance score lebih besar atau sama dengan 5000, maka dia adalah excellent. Jika performance score ini lebih besar atau sama dengan 3000, maka dia adalah good. Jika data performance score ini lebih besar atau sama dengan 1500, maka dia dikatakan average, dan sisanya adalah below average. Di sini fungsinya yaitu dia menentukan kategori performa penjualan berdasarkan nilai dari performance score-nya. Dan di sini saya menggunakan if bertingkat. Selanjutnya ada profit per unit. Di sini kita hanya perlu mengurangi data dari data I yaitu unit price dikurangi dengan data H yaitu unit cost dan menghasilkan segini. Kita akan cek lagi. Hasilnya sama, maka tinggal kita tarik saja ke bawah, ke bawah. Kemudian di sini selanjutnya ada kolom S yaitu total profit. Di sini kita hanya perlu menggunakan rumus perkalian sederhana dari data R yaitu data profit per unit ini. Dari data profit per unit dikali dengan F. Data F yaitu quantity sold dan menghasilkan segini. Kita akan cek lagi. Dan hasilnya sama. Kemudian dari kolom T yaitu ada profit kategori, saya menggunakan rumus if lagi, yaitu jika data total profit lebih besar atau sama dengan 1000, maka dia adalah high profit. Kemudian jika data total profit ini lebih besar atau sama dengan 500, maka dia adalah medium profit, dan sisanya adalah low profit. Selanjutnya dari kolom U, di sini ada diskon kategori. Saya menggunakan rumus if dan juga menggunakan value, karena sebelumnya saya tidak menggunakan value, hasilnya adalah high diskon semua, dan value di sini dia berguna untuk mengubah teks menjadi angka agar bisa dibandingkan. Maka hasilnya bisa sesuai di sini, dan saya menggunakan rumus if, atau jika data dari K2 yaitu data diskon ini lebih besar atau sama dengan 0,15, maka dia adalah high diskon. Kemudian jika data diskon ini lebih besar atau sama dengan 0,05, maka dia adalah medium diskon. Kemudian jika data diskon ini lebih besar daripada 0, maka dia adalah low diskon. Dan jika data diskon ini sama dengan 0, maka dia adalah no diskon. Di sini hasilnya betul no diskon karena dia adalah 0,00, maka hasilnya pasti benar. Maka tinggal kita tarik saja ke bawah. Selanjutnya ada kolom V yaitu sales priority. Di sini saya menggunakan rumus if, and dan juga or, di mana and dan or ini digunakan untuk menggabungkan beberapa kondisi logika. Dan rumus yang saya pakai yaitu jika G2 berisi elektronik dan juga data F2 yaitu data quantity sold ini lebih dari atau sama dengan 30, dan kolom M2 yaitu sales channel ini berisi online, maka hasilnya adalah priority A. Kemudian jika kolom G2 berisi furnitur atau elektronik dan kolom F2 lebih dari atau sama dengan 20, maka hasilnya adalah priority B. Kemudian jika kondisi 2 tidak terpenuhi, maka Kemudian jika kolom M2 yaitu sales channel ini berisi online atau kolom F2 yaitu quantity sold ini adalah lebih dari atau sama dengan 15, maka hasilnya adalah priority C dan sisanya adalah priority D. Di kolom V ini kita mengatur prioritas pesanan berdasarkan kategori produk, jumlah, dan juga metode pembeliannya. Selanjutnya dari kolom W ada bonus amount. Di sini saya menggunakan rumus if and lagi, tetap sama, yaitu penggunaannya untuk syarat yang lebih kompleks lagi karena ini datanya lebih banyak lagi, dan saya menggunakan rumus data Q2 yaitu data kategori performance
adalah excellent, dan J2 yaitu data customer type adalah returning, dan P2 yaitu profit kategori ini adalah high profit, maka hasilnya adalah 15%. Kemudian jika Q2 adalah excellent dan J2 adalah new, maka hasilnya adalah 10%. Kemudian jika Q2 adalah excellent atau Q2 adalah good dan data L2 yaitu payment method adalah cash, maka hasilnya adalah 8%. Kemudian jika Q2 adalah good dan T2 adalah high profit, yaitu data T profit kategori, maka hasilnya adalah 6%. Dan jika Q2 adalah average, maka hasilnya adalah 3%. Dan di sini dan terakhir, jika Q2 adalah below average, maka hasilnya adalah 1% dan sisanya adalah 0%. Kemudian setelah kita sudah mendapatkan data persenannya, kita perlu mengkalinya dengan 5.000. Maka dia menghasilkan 750. Dan kita tinggal tarik saja ke bawah. Oke, dan selesai. Selanjutnya, di TP2 ini kita akan menggunakan fitur VLOOKUP, di mana kita akan mengisi data dari kolom B, C, D, G, dan H, yaitu kolom negara, produk, segmen, harga barang, dan juga penjualan. Dan terakhir kita akan menjumlahkan semuanya, yaitu data penjualan, data penjualan, penjualan terbesar, dan juga penjualan terkecil. Kita mulai dari kolom B, yaitu negara. Di sini saya menggunakan rumus VLOOKUP left, di mana left ini berfungsi untuk memotong teks, yaitu sama dengan VLOOKUP dalam kurung left. Kemudian data dari A2 yaitu kode pertama, koma 2 di sini artinya dia mengambil data berdasarkan dua huruf pertama. Kemudian tutup kurung, koma. Kemudian kita mengambil data dari negara ini, kode negara dan negara dengan cara FN dan juga F4. Ini dia, dan di sini hasilnya adalah benar, yaitu kode negaranya ini kan awal pertamanya JR dan JR di sini menunjukkan Jermani, maka di sini benar. Dan kita tinggal tarik ke bawah. Kemudian selanjutnya ada kolom C yaitu produk. Saya menggunakan rumus VLOOKUP mid. Di sini saya menggunakan rumus VLOOKUP mid, di mana mid di sini dia fungsinya adalah untuk memotong pada bagian tengahnya, yaitu rumusnya sama dengan VLOOKUP dalam kurung mid, yaitu untuk memotong bagian tengahnya. Kemudian dalam kurung data A2 yaitu data pertama, koma 3 di sini artinya dia mengambil data berdasarkan 3 karakter di tengahnya. Kemudian koma 3 lagi, tutup kurung, kemudian koma, kita akan mengambil data dari produk. Dan karena di sini saya limnya adalah ganjil, maka saya mengambil data yang sebelah kiri. Di sini saya menggunakan FN dan F4, kemudian koma 2, kemudian koma false. Dan di sini menjelaskan mon itu adalah Montana. Kemudian dari kolom D di sini ada segmen. Saya menggunakan rumus VLOOKUP right, di mana right ini berguna untuk memotong huruf terakhirnya. Di sini saya rumusnya yaitu sama dengan VLOOKUP dalam kurung right dalam kurung A2 yaitu kode pertama, koma 1. Artinya dia mengambil satu huruf dari kode pertama ini, kemudian koma, mengambil data dari ini, kode segmen dan segmen ini dengan cara FN dan F4, kemudian koma 2 dan koma false. Dan hasilnya adalah channel partners, karena di sini adalah satu huruf terakhir ini dia C, dan C di sini dia menggunakan dan C di sini dia artinya adalah channel partners, jadi dia benar. Selanjutnya dari kolom D di sini ada harga barang. Saya menggunakan fitur VLOOKUP mid lagi, yaitu dengan rumus sama dengan VLOOKUP mid dalam kurung A2, koma 3, artinya dia mengambil 3 huruf bagian tengahnya dari data A2, kemudian koma 3 lagi, tutup kurung, koma, kemudian kita mengambil data dari mahasiswa dengan NIM ganjil, karena saya NIM ganjil, dengan cara FN, F4, kemudian koma 3, kemudian koma false. Dan di sini hasilnya adalah segini. Kita akan cek 3 huruf terakhirnya ini yang angkanya sama adalah Mon, yaitu produknya Montana. Dan bisa kita lihat 3 huruf bagian tengahnya adalah Mon dan Montana, maka harga barangnya adalah 1000, maka dia benar. Kemudian selanjutnya kolom H, di sini ada penjualan. Di sini ada penjualan, yaitu saya menggunakan rumus sederhana yaitu perkalian, di mana saya memakai rumus sama dengan F2 yaitu jumlah barang dikali dengan harga barang dikali dengan dalam kurung 1,9%. 1,9% ini didapat dari angka terakhir dari NIM saya yaitu 9 dan menghasilkan segini. Kemudian selanjutnya kita ke bagian total penjualan. Di sini saya menggunakan rumus sama dengan sum dalam kurung H2 yaitu data penjualan di sini, penjualan awal tadi hingga penjualan akhirnya. Sum ini dia berfungsi untuk menjumlahkan seluruh nilai dari H2 tadi sampai H81. Kemudian untuk rata-rata penjualan saya menggunakan average yaitu saya menggunakan rumus yaitu sama dengan average, sama seperti total penjualan yaitu mengambil data dari H2 sampai H81 ini. Yaitu average di sini dia berfungsi untuk menghitung rata-ratanya. Kemudian penjualan terbesar
yaitu sama dengan max dalam kurung H2 H81 di sini. Max di sini dia berguna untuk mencari nilai tertinggi dari data H2 sampai H81. Dan terakhir, penjualan terkecil saya menggunakan rumus min, di mana min ini dia berguna untuk mencari nilai paling kecil atau terendahnya, yaitu sama dengan min dalam kurung H2 yaitu sama dengan min dalam kurung H2, H81, yaitu dia mencari nilai terendah dari data H2 sampai H81 ini, sehingga sudah didapat seperti ini. Selanjutnya kita memfreeze baris 1, yaitu baris ini. Baris 1 itu artinya kemudian kita memfreeze baris 1 di sini. Selanjutnya kita akan memfreeze baris 1, yaitu yang ini. Kalau misalkan baris 1, maka yang akan kita freeze adalah baris 2-nya. Di sini dengan cara kita pencet toolbar view di sini, kemudian ada freeze pens, dan kita pencet freeze pens. Karena saya sudah freeze-nya, maka dia di sini tulisannya unfreeze. Dan di sini dia akan tetap, jadi ketika kita menggulir data ke bawah, dia akan tetap terlihat yang mana kode, yang mana negara, yang mana produk, dan lain-lainnya. Selanjutnya kita akan mengurutkan data tanggal ini dari data terkecil hingga terbesar. Tapi di sini saya sudah mengurutkan datanya. Ini datanya dari tanggal 1 bulan 9 2024, dan data paling besarnya adalah tanggal 1 bulan 12 2025, dengan cara kita ke toolbar data, kemudian pencet sort, dan nanti dia akan ada infonya dari data yang kita mau, misal dari yang kecil ke yang terbesar atau yang terbesar ke yang terkecil gitu. Dan otomatis dia akan mengurutkan datanya sesuai keinginan kita. Kemudian selanjutnya kita akan mengimport data dengan cara ke toolbar data, kemudian get data, dan kita akan mengimport data employee data. Karena di sini saya sudah, maka kita lanjut. Di sini dari employee data di sini, pertama kita disuruh memfilter bagian departemen ini menjadi research development, yaitu dengan cara kita pencet dulu filternya. Kita pencet filter, kemudian nanti di sini ada pilihan. Kemudian karena di sini saya sudah mensalinnya, maka dia tidak ada. Dan di sini saya sudah mengubah departemen ini menjadi research dan development semuanya. Kemudian pada bagian environment satisfaction ini kita ubah menjadi datanya yang satu semua, dan di sini saya sudah mengubahnya. Dan terakhir yaitu job satisfaction, di sini juga diubah menjadi data yang hanya angka satu saja, dan di sini sudah saya ubah juga. Dan kemudian di rename menjadi R&D low satisfaction. Selanjutnya yang kedua di sini ada on-site campus fire rep. Kemudian selanjutnya di sini kita memfilter bagian departemen menjadi salah semua, dan di sini sudah saya kerjakan. Di sini sudah saya ganti menjadi salah semua. Kemudian pada job role di sini sudah saya ubah juga menjadi salah representatif semuanya, dan kemudian terakhir dari kolom X ini sudah saya ubah juga menjadi data yang umurnya kurang dari 30 dengan cara pada bagian ini. Jadi dengan cara kita pencet ini, filter ini yang kotak ini, kemudian pencet number filters less than dan 30. Kemudian kita ubah nama di sini juga menjadi on-site campus fair rate. Dan kemudian selesai. Selanjutnya kita akan ke TB3. Di sini saya sudah mempunyai datanya yang saya ambil dari Kaggle, yaitu tentang data penjualan atau sales yang sudah dikelompokkan berdasarkan ada kategorinya, ada regionnya, ada salesnya, ada profitnya. Kemudian selanjutnya sudah saya bikin pivot table juga di sini, yaitu pivot table ini digunakan untuk melihat perbandingan total penjualan tiap kategorinya, kategori produk di setiap wilayah. Dan di sini sudah terlihat bahwa kategori produk yang memiliki jumlah penjualan terbesar itu ada di produk teknologi. Dan di sini juga terlihat bahwa pada wilayah sentral, di sini dia memiliki data penjualan paling tinggi, yaitu 1.430, sedangkan yang lainnya kurang dari 1.430 ini. Dan lebih jelasnya, di sini saya sudah membuat pivot chart-nya. Di sini ada pivot chart, batang, grafik batang atau bar chart. Di sini dia memperlihatkan perbandingan penjualan tiap kategori di berbagai wilayah. Di sini bisa kita lihat bahwa teknologi paling tinggi data penjualannya, dan kita juga bisa lihat bahwa bagian sentral di sini yang berwarna biru dia memiliki penjualan paling laris. Kemudian agar kita bisa lebih jelas lagi, di sini saya sudah membuat chart kedua, yaitu pie chart atau grafik lingkaran. Di sini dia menunjukkan bahwa pada bagian wilayah sentral di sini teknologi memang memiliki penjualan paling laris, yaitu sebanyak 48%, dan sisanya 28% dan juga 24%. Di sini keduanya ini bisa digunakan sebagai visualisasi dari data yang sama dari pivot table di atas, hanya saja pivot chart ini lebih bisa kita simpulkan lebih gampang gitu.
bagaimana penjualan yang kita lakukan, misalkan Anda bisa terlihat jelas bagian produk mana yang lebih laris dan bagian mana yang tidak gitu. Dan setelah kita lihat di sini data dan grafik yang terlihat di sini, data dari pivot table, kemudian dari pivot chart, di sini terlihat bahwa wilayah sentral ini memiliki total penjualan tertinggi dibandingkan wilayah lain, dan wilayah dengan penjualan terendah itu bisa kita evaluasi gitu untuk perbaikan strategi pemasarannya. Dan untuk kategori produk yang paling laku di sini sudah kita bisa simpulkan bahwa kategori produklah yang memiliki penjualan paling tinggi di hampir di seluruh wilayah. Bisa kita lihat di sini. Kita akan mengubah misalkan menjadi wilayah sold. Dia juga sama, data yang paling tinggi yaitu adalah teknologi produknya. Dari West kita akan lihat juga sama, data yang paling tinggi, data produk yang paling tinggi adalah teknologi. Kemudian kita akan coba yang wilayah S. Ini juga kategori produk paling tinggi adalah teknologi. Bisa kita lihat bahwa dari semua wilayah di sini kategori produk paling tinggi itu adalah teknologi. Nah, artinya perusahaan itu bisa meningkatkan stok dan promosinya itu lebih besar lagi. Dan dari pie chart yang ini bisa kita lihat kategori yang paling dominan di satu wilayah itu, misalkan penjualan di wilayah S ini, dia lebih banyak lakunya itu ada di bagian teknologi dan juga office supplies dari bagian kontribusinya. Dan untuk pengambilan keputusannya bisa kita lihat, ini data-data seperti ini bisa membantu kita untuk menentukan strategi pemasarannya itu per wilayah seperti apa, dan misalkan wilayah yang memangnya itu bisa kita evaluasi gitu. Kemudian atau mungkin kita bisa fokuskan pada produk yang memang performanya bagus di wilayah lain. Misalkan di wilayah S ini dia kurang di furnitur, bisa kita fokusin lagi ke wilayah teknologi, karena di wilayah lain seperti sentral teknologi itu memiliki data paling laku gitu. Nah, bisa kita simpulkan yaitu berdasarkan hasil analisis yang telah kita lakukan menggunakan pivot table dan juga pivot chart. Di sini kita bisa memperoleh informasi mengenai total penjualan yang dikelompokkan berdasarkan kategori produk dan wilayah ini. Data yang ditampilkan menunjukkan bahwa terdapat variasi dalam penjualan antar wilayah maupun antar kategori produk gitu. Secara umum wilayah sentral ini menunjukkan bahwa dia memiliki nilai penjualan tertinggi dibandingkan dengan wilayah lainnya seperti di East, South atau West, dan ini mengartikan bahwa wilayah sentral ini memiliki potensi pasar yang lebih besar atau strategi penjualannya yang lebih efektif dibandingkan wilayah lainnya. Dan jika ditinjau dari sisi kategori produk, kita bisa lihat bahwa kategori teknologi lah yang memberikan kontribusi penjualan paling tinggi hampir di seluruh wilayah, dan sementara itu kategori furnitur atau office suppliers itu memiliki tingkat penjualan yang relatif lebih rendah, dan ini kita bisa ini menunjukkan bahwa produk teknologi ini memiliki permintaan yang lebih tinggi, sehingga bisa perusahaan pertimbangkan untuk meningkatkan stoknya atau promosinya atau juga pengembangan produknya agar bisa memiliki banyak keuntungan. Dan untuk bagian pivot chart fields-nya di sini pada bagian filter saya memasukkan order data, kemudian pada value saya memasukkan sum of sales, dan kemudian pada axis atau rows saya masukkan kategori, dan terakhir ada columns saya masukkan region. Oke, sekian penjelasan dari saya, semoga bisa bermanfaat, dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa.